kursi. Sebelum dimulai sesi ini, Ade silahkan pilih kursi di mana yang menurut Ade itu nyaman. Di situ? Oke, boleh. Saya izin duduk di sini ya. Mangga silahkan duduk. Oke. Nah, boleh perkenalkan diri. Kalau boleh tahu siapa Ade dan asal Ade dari mana? Saya dari SDN 3 Sukamulya. Oke, bisa diulang dengan suaranya yang lebih tinggi. Kayak gak apa-apa, kenceng aja di intonasi suara saya. Oke? Bisa perkenalkan kembali. Nama saya Najila Sayaratina. Saya dari SDN 3 Sukamulya. SDN 3 Sukamulya. Alamat kamu? Alamat saya di Petir. Petir. Oke. Nah, apakah Ade sudah duduk dengan nyaman? Sudah. Oh, kalau misal belum nyaman, nyamanin aja kayak mau gimana duduknya. Oke. Nah, baik ya, perkenalkan, nama saya Talita Wasyaniwandira. Saya perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya untuk melakukan sesi konseling. Nah, sesi konseling ini adalah untuk menanyakan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri Ade gitu. Kayak misalnya kayak Ade sekarang ada permasalahan gitu ya di pikiran Ade, di diri Ade, itu mau tentang keluarga, tentang pertemanan Ade, atau tentang diri Ade yang kurang percaya diri juga, Ade bisa ceritakan kepada saya. Bisa? Bisa. Serius? Serius. Baik. Nah, terima kasih ya Ade sudah mau melakukan sesi konseling bersama saya, dan semoga sesi konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, apa sebelumnya Ade sudah mengikuti sesi konseling? Tidak pernah. Belum pernah. Oke. Oh, nah, konseling ini terdiri atas dorongan Ade atau ajakan atau siapa? Dari diri sendiri. Pengen gitu, sama ajakan dari Bapak Guru juga ya. Oke. Nah, konseling ini itu berdurasi 45 menit ke depan. Nah, saya juga di sini mempunyai dua asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, di sini saya izin untuk merekam Ade selama melakukan sesi konseling ini, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Oke. Nah, sebelumnya izin ya untuk meninggikan lagi suara kamu, soalnya tidak terdengar nanti kalau rekamnya gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang Ade rasakan saat ini? Ade bisa ceritakan kepada saya. Saya dimusuh sama teman. Kencengin ya, suaranya nggak apa-apa, nggak akan kedengeran. Saya dimusuhin sama teman-teman di luar sekolah, bukan di sini, dan kayak disuruh main, tapi sebenarnya aku suka main, tapi dia yang kayak jarang main, padahal kayak dia tuh suka ngambek, jadi dia tuh mau dia sendiri yang paling benar gitu. Kayak gimana ya, Oh baik, jadi Ade ini merasa dimusuhi oleh teman Ade sendiri gitu, karena Ade yang jarang main gitu. Padahal teman Ade yang jarang main gitu ya, bukan Ade. Jadi dia kayak seolah-olah kayak flying victim gitu. Oke. Kan? terus saya kayak gimana ya, ya Kayak harus gimana gitu, harus bersikap seperti apa gitu sama teman Ade. Nah, kalau boleh tahu, teman Ade itu rumahnya deketan? jauh. Agak jauh. Cuma emang Ade itu ngerasa kayak dimusuhin gitu karena jarang main sama dia gitu. Iya. Padahal emang dianya yang jarang main gitu. Berarti Ade suka main gitu sama orang lain, kecuali sama dia gitu yang jarang. Nah, oke. Silakan ceritakan kembali.
Bingung? Bingungnya kenapa? Kalau misal digambarin bisa? Nanti kalau digambarin itu Ade gambarkan permasalahan Ade kayak dari seorang temen, itu gambarkan dengan apapun itu dan keluarkan itu dengan emosi Ade ya. Emosi Ade itu keluarkan dengan cara menggambar kayak apapun itu, kayak ini tuh Ade, ini tuh teman Ade, dan ini tuh emosi Ade gitu. Ini yang ada di pikiran Ade, oke? Jadi sebentar saya ambilkan kertasnya. Nah, baik. Di sini saya ingin Ade menggambarkan permasalahan yang Ade rasakan saat ini. Mungkin karena Ade bingung untuk berbicara, jadi Ade gambarkan saja ya. Bisa? Oke. Tidak usah kata-katanya, nanti Ade omongin aja. Bisa? Sudah? Selesai? Nah, sekarang Ade ceritakan emosi Ade terhadap Ade kepada teman Ade. Bikin lingkaran yang menurut kayak Ade teh nyaman gitu. Sudah? Nah, baik, Ade. Nah, kalau boleh tahu, Ade menggambar siapa ini? Ini menggambar teman. Berarti ini teman Ade, betul? Kita tandai teman Ade dengan warna pink. Teman ini Ade. Kita tandai ini dengan Nazila. Gini? Ya. Baik. Di sini tergambar bahwasannya ini tuh teman Ade, dan di sini Nazila dan diri Ade sendiri. Nah, sedangkan ini emosi Ade. Di sini Nazila menunjukkan bahwa emosi Nazila saat ini terhadap teman Ade. Nah, kalau boleh tahu, apa yang Ade harapkan ketika Ade mengikuti sesi konseling ini? Bingungnya? Sok nggak apa-apa, keluarin aja. Bingungnya kenapa? Nggak tahu kayak bisa Balik lagi atau enggak gitu sama teman adanya, betul? Iya. Seperti itu. Tapi apakah Ade pernah untuk bisa memperbaiki diri? Bisa. Kayak memperbaiki hubungan Ade juga, Ade udah berusaha gitu. Cuma emang situasinya kurang gitu ya buat Ade bisa sama dia kayak gitu. Seperti itu. Nah, apakah Ade sebelumnya pernah kayak menanyakan gitu apa yang Ade rasakan gitu, atau ke dia kayak bagaimana gitu, pernah? Kayak gimana Ade tanya? Kayak aku bilang ke dia, kenapa kamu masih aku, karena katanya kamu tuh kayak gimana ya, kayak suka ngajakin aku, padahal dianya sendiri yang ngajakin. Ade pernah berusaha nanya kenapa gitu ya, kayak kenapa kamu kayak gini ke aku gitu.
Terus dia menjawab dengan, karena kamu yang gak pernah ngajak main ke dia, padahal dia yang gak pernah mau diajak main gitu. Nah di situ hati Ade merasa sakit hati atau kesal? Kesal gitu ya. Kenapa bisa kesal? Karena aku dituduh. Karena ada yang dituduh gitu, padahal dia yang salah gitu ya. Nah di sini jadi posisinya Ade merasa kesal karena dituduh oleh teman Ade yang kayak dia tuh bilang bahwasannya Ade itu nggak pernah mau diajak main gitu ya. Ade tuh nggak mau main sama dia, padahal dia ketika diajak main nggak pernah mau gitu, seperti itu. Nah sebelumnya apakah hubungan kalian bener baik gitu? Sedekat apa kalau boleh tahu? Kayak deket banget, tadinya deket banget, suka kayak main setiap hari, tapi sekarang kayak ngejauhin. Karena hal ini gitu. Apakah sebelumnya ada masalah juga? Pernah. Apa kalau boleh tahu? Kayak gimana ya? Aku kan kayak ada temen yang jarang diajakin juga sama dia. Aku ngajakin dia, tapi kayak dia tuh nggak mau, kayak dia tuh kayak menghindar dan gak mau gitu main sama aku. Si teman adanya yang gak mau gitu. Dari situ juga permasalahan ada. Nah kalau boleh tahu ya, dari skala 1 sampai 10, 1 merasa buruk, 10 merasa baik aja, ada di posisi skala berapa? Skala 7. Nah ketika ini tercapai ya kan, kamu juga melakukan sesi konseling ini, kamu berharap kamu bisa lebih baik gitu ya sama dia, berhubungan sama dia. Kalau misalnya nggak deket sama dia juga, Ade bisa membuang rasa kesal Ade gitu ya ke dia. Nah kalau Ade merasa ini tuh berhasil ya mencapai tujuan, Ade ingin ada di skala berapa? Di skala 10. Oke, baik. Nah apa yang membuat Ade dapat harapan Ade tercapai? Apa yang akan Ade lakukan? Merasa baik-baik saja gitu ya, betul? Bagaimana ya perasaan Ade tentang situasi ketika Ade ini? Perasaannya kayak sakit hati. Oke. Nah apa yang membuat Ade merasakan cemas atau khawatir? Karena teman-teman menjauhi aku. Karena teman-teman menjauhi Ade gitu. Pikiran apa yang sering muncul ketika Ade menghadapi masalah ini? Pikiran kayak takut gak ada temen gitu, takut gak ditemenin lagi, kayak gitu. Oke. Nah bagaimana Ade biasanya menghadapi masalah seperti ini? Ke teman-teman Ade selalu minta maaf ke teman-teman Ade supaya kayak hubungan Ade bersama teman Ade baik-baik aja gitu. Nah biasanya apakah ada perilaku tertentu yang Ade sadari ketika Ade bingung gitu harus bagaimana? Pernah? Seperti apa? Sok. Terus gimana gitu, Malunya kenapa? Apa yang bikin Ade malu? Malu diceritainnya. Kenapa? Kan udah sepakat buat curhat gitu ya, buat cerita, keluarin semua. Dan semua yang ikut konseling ini juga diceritain masalahnya, gak usah malu. Sok. Kenapa? Gak mau dilihatin sama aku. Sok. Kenapa? Gambarin deh.
tulis aja, tulis. Kalau nggak berani buat ngobrol, tulis aja. Takut gak punya teman lagi. Oh, ada mikirnya dia tuh takut gak punya teman lagi gitu, karena jadi adek selalu menghadapi masalah ini dengan berminta maaf gitu, karena kalau mungkin adek gak minta maaf, adek takut adek gak punya teman lagi gitu. Oke, baik. Nah, siapa sih yang biasanya adek ajak bicara kayak minta dukungan ketika ada dalam masalah ini? Teman di sekolah. Oh, jadi adiknya suka meminta suka bercerita kembali gitu sama teman sekolah, meminta saran gitu ya, kenapa seperti ini gitu, seperti itu. Nah, oke. Bagaimana hubungan adik dengan orang-orang sekitar seperti mama, papa, terus teman? Baik, tapi cuma yang teman ini aja. Cuma teman ini aja yang mengganggu dalam diri adik gitu. Iya. Oke. Apakah ada orang yang berdampak di masalah ini? Tidak. Tidak ada selain teman adik ini. Oke. Nah, langkah apa sih yang menurut adik bisa diambil untuk memperbaiki situasi ini? Meminta maaf dan menjadi teman lagi. Meminta maaf, memperbaiki agar bisa menjadi teman lagi gitu. Oke. Nah, bagaimana Ade bisa mulai membuat perubahan kecil itu? Tulis, gak apa-apa. Kalau bingung untuk mentarainya, tulis aja. Bingung? Kayak perubahan kecilnya teh, kayak kan Ade tadi minta maaf ya. Terus Ade juga berusaha untuk memperbaiki, kayak menanyakan kenapa gitu, seperti itu. Oke, nah di sini saya tadi kan sudah melakukan dengan pendekatan art, dimana Ade menggambarkan emosi Ade gitu ya. Nah di sini Nazila telah menggambarkan di sini emosi Nazila saat ini gitu kepada teman Nazila yang dulunya hubungan Nazila tuh seperti ini, dan sekarang emosi Nazila tuh seperti ini karena ketika Nazila belum bisa minta maaf, dan di sini ketika Nazila sudah minta maaf gitu. Oke. Nah di sini juga saya memakai CBT, yaitu terapi membantu mengenali, mengubah pola pikir atau keyakinan yang realistis. Nah di sini saya ingin Ade juga merubah pikiran self talk Ade yang kayak yang dari negatif itu ke positif, kayak gini kan. Teman Ade itu suka bukan memfitnah, kayak menuduh Ade gitu. Nah Ade itu harus berusaha yakin bahwasannya Ade tuh nggak salah, kayak Ade teh bilang aja, kan kamu yang gak mau mainnya, kenapa kamu bilang gitu ke aku? Ade jujur aja ke dia gimana, dan Ade juga gak boleh ada pikiran takut gak punya teman, kan masih ada teman di sekolah yang baik sama Ade ya, betul. Jadi Ade pikirkan, buang pikiran itu menjadi pikiran kayak nggak apa-apa, ya udah kalau misal dia gak mau temenan sama aku, ada teman-teman sekolah yang mau berteman sama aku, betul. Nah tadi kan Ade juga udah menceritakan ya perasaan Ade akhir-akhir ini, bagaimana perasaan Ade ketika menghadapi situasi, bagaimana perasaan Ade ketika menghadapi situasi. Nah terus pernahkah Ade menceritakan tentang diri Ade gitu lah. Di situ semua sudah diceritakan ya kepada saya. Nah tadi juga saya sudah membantu Ade buat kayak buang pikiran negatif Ade gitu ya.
Nah, di sini juga saya memberikan Ade ya buat nanti Sabtu depan Ade tuliskan ini ya 3 situasi yang bikin Ade itu cemas dan merasa Ade itu menyerah. Mengerti? Nah, Ade tulis tuh situasinya, kayak pikiran Ade, terus situasinya seperti apa, dan membahas sesi berikutnya buat sesi kedua nanti. Nah, hari ini kita udahi konseling ini, dan jangan lupa untuk berpikir lebih baik ya, jangan kayak takut gak punya temen gitu ya, buang pikiran itu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, di sini saya berterima kasih ya ke Ade sudah berusaha menceritakan kepada saya bagaimana perasaan Ade saat ini, bagaimana Ade saat ini gitu ya, dengan caranya meski Ade susah untuk mengungkapkannya, tapi Ade sudah menggambarkannya lewat ini. Nah, itu. Terima kasih ya sudah mau mengikuti sesi konseling ini. Saya udahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.